Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas tentang latihan soal TKA Matematika Umum Leker 2. Kemarin kita sudah membahas dari nomor 1 sampai 5 di video pertama, 6 sampai 10 di video kedua, dan ini kita lanjutkan di nomor 11 sampai dengan 15 di video yang ketiga ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke soalnya. Oke, guys. Oke, di sini kita punya soal diketahui barisan membentuk barisan geometri ya. Jadi ada tiga suku ini membentuk barisan geometri. Nah, kalau kita punya barisan geometri, misal ada U1, U2, U3, maka kita punya persamaan bahwa U2 dibagi U1 itu adalah rasio yang sama dengan U3 dibagi dengan U2. Artinya apa? Artinya kita bisa bikin suatu persamaan U2 kuadrat sama dengan U1 dikali dengan U3. Kalau kita punya tiga buah suku untuk barisan geometri. Sehingga kita bisa dapatkan di sini 2 min 3 dikali 4 min 1 dikali, maaf, ini suku-sukunya gini kan, 4y+5. Kita bisa pastikan jika dia membentuk barisan geometri, maka 2x min 3 dikalikan 4y+5 itu sama dengan 4x min 1 kuadrat ini ya. Ya jelas di sini kita tidak bisa menyelesaikan secara langsung. Kenapa? Karena kita punya dua variabel X dan Y dan hanya satu persamaan ini. Nah, misal X plus Y sama dengan 14, berarti kita pakai persamaan yang pertama. Ya. Pernyataan yang pertama kita akan gunakan, sebentar saya pindah dulu. Persamaan pertama, X plus Y sama dengan 14. Maka kita dapatkan Y sama dengan, atau X sama dengan gitu ya. Y sama dengan 14 min X. Nah ini kita akan substitusikan mengganti nilai Y di sini ya. Sehingga kita dapatkan 2x min 3 dikali 4 kali 14 min X plus 5 sama dengan 4x min 1 kuadrat. Berarti kita dapatkan 2x min 3 dikalikan dengan 4 kali ini 56. 56 tambah 5 langsung saja ya. 56 tambah 61 min 4x sama dengan 4x min 1 kuadrat. Ya, ini kita dapatkan berarti jadi min 8x kuadrat. Kemudian ini 61 kali 2, 122. 122 sama 12. Berarti 134x. Kemudian apalagi yang belum? Oh, konstantanya. Konstantanya minus 183. Nah, ini sama dengan 16x kuadrat. 16x kuadrat. Di sini kita dapatkan 16x kuadrat min minus 8x plus 1. Oke, seperti ini. Seperti biasa kita kelompokkan ke satu ruas. Berarti jadi 24x kuadrat. 24x kuadrat. Ini pindah ke sana jadi minus 142x. Pindah ke sana berarti jadi plus 184. Dibagi 2 berarti 12x kuadrat min 71x
plus 92 ya, sama dengan 0. Oke. Nah, ini akan kita faktorkan yang jumlahnya ini. Nah, ini pasti akan, ini kan kita lihat diskriminannya aja. Berarti D itu sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan 71 kuadrat min 4 kali 12 kali 92. 71 kuadrat sama dengan 72 kali 70, 149 ditambah 140, 4.949 tambah 14.504, 0 plus 1. Berarti 5041, 5041 dikurangi ini, berarti 48 kali 92, 16, 8 tambah 72, 80, 81, 36 tambah 8, 44. Nah, di sini kita akan mendapatkan apa di sini? 5, 3 kurangi 1, 2, 50 kurangi ini 6, 625. Berarti D sama dengan bilangan kuadrat, K kuadrat. Nah, karena diskriminannya bukan 0, maka akarnya ini nggak tunggal. Berarti pasti nanti ada X min sesuatu, misal X min B sama X min Q sama dengan 0. Nah, gini jadinya. Berarti ada dua kemungkinan nilai X. Karena ada dua kemungkinan nilai X, maka kita tidak bisa memastikan rasionya. Ya kan? Rasionya. Karena ada dua kemungkinan nilai X. Tapi kita lanjutkan saja. Coba kita akan faktorkan ya. Berarti 12 dikali 92. 12 itu 3 kali 2 kali 2. 92 itu 2 kali 46. 46 adalah 2 kali 23. Berarti faktornya 2, 23. Ini. Yang jumlahnya 71. Berarti genapnya harus jadi 1. Genap sama ganjil. Oke, genapnya jadi 1. Berarti ini jadi 1, 16, 48. 48 sama 23. Oke. Berarti kita dapatkan 12 X min 48 sama 12 X minus 23. Baik. Sehingga kita dapatkan ini per 12 ya, sama dengan 0. Berarti X sama dengan 4 atau X sama dengan 23 per 12. Nah, kita perhatikan X-nya kan ada dua kemungkinan ya. Kalau X ada dua kemungkinan seperti ini kan kita nggak bisa tahu. Ya. Berarti kalau X-nya 4 kan bisa jadi 8 kurangi 3, 5. Terus 4 kali 4, 16 kurangi 1, 15. Terus 4, Y-nya tadi, X-nya kan 4. X-nya 4 berarti Y-nya 10. Ya, Y-nya 10 tahu. Berarti 45. Nah, jadilah barisan geometri yang ini. Atau yang ini sekarang. 23 per 12 kali 2, 46. 46 kurangi 3, 6. 6, 10 per 12. 46. 46 kurangi 36 ya. 10 per 12. Kemudian 4X min 1. 4X berarti 4 dikali ini 92. 92 dikurangi 12, 80. 80 per 12. Nah, seperti ini. Dan Y-nya tadi kalau ini, nah ini kan rasionya berapa ya? Ini rasionya R sama dengan 3. Nah, sedangkan R-nya ini R sama dengan 8 kan gitu jadinya. Oke. Rasionya jadi 8. Nah, jadi kalau kita hanya pakai X plus Y sama dengan 14 itu enggak cukup.
Tidak cukup. Apalagi hanya pakai X dan Y adalah bilangan bulat. Ini jelas tidak cukup karena ini membicarakan di sini tadi. Ya, mau bilangan bulat X-nya berapa, Y-nya kan berapa, tergantung nanti. X-nya berapa, bisa berapa aja, Y-nya bisa berapa aja di sini ini. Di kejadian yang atas ini. Sehingga satu sama dua masing-masing itu enggak cukup. Tapi ketika dibatasi oleh dua ini secara bersamaan, satu dan dua, satu mengakibatkan kita punya dua nilai X, dua adalah X dan Y adalah bilangan bulat yang mengakibatkan X-nya harus bilangan bulat, maka hanya tunggal, hanya seperti ini. Oke, berarti dengan pernyataan satu dan dua bersama-sama akan mengakibatkan X-nya adalah 4, yang mengakibatkan suku-sukunya jadi 5, 15, 45. Rasionya bisa diketahui berapa rasio bilangan di atas. Nah, ini bisa dijawab. Berarti di sini jawabannya adalah C, yaitu pernyataan satu dan dua bersama-sama baru cukup. Oke, mungkin ini cukup rumit ya. Sebenarnya idenya nggak rumit, hanya masalah menghitungnya aja, memfaktorkannya ini ya. Yang memfaktorkan ini yang agak rumit mungkin, agak kesulitan. Nah, kira-kira gitu. Ini tadi kalau diskriminannya nol apa yang terjadi? Nah, jika D sama dengan nol di kasus ini, berarti akarnya kembar. Akarnya kembar berarti X-nya itu tunggal. Kalau X-nya cuma tunggal, berarti udah cukup. Karena X-nya cuma satu, nggak ada pilihan lain. Kan gitu. Tapi masalahnya di sini ada dua nilai X yang memenuhi. Akibatnya apa? Kalau ada dua nilai X yang memenuhi, kan kita nggak tahu rasionya berapa. Kalau pakai X yang 4 rasionya 3, kalau pakai X yang 2 per 3 per 12, ternyata rasionya 8. Ya kan? Seperti itu. Kita nggak bisa menjawab rasio. Tapi setelah digabung pernyataan satu dan 2, jadi cukup. Kira-kira seperti itu ya pembahasannya di nomor 11. Nah, lumayan cukup panjang, semoga lebih jelas ya. Cukup jelas. Kita lanjutkan ke nomor 12. Di nomor 12, kita punya A, B, C bentuk barisan aritmatika dengan jumlah 18. Nah, ini kalau kita punya aritmatika A ditambah B ditambah C sama dengan 18, maka kita tahu suku tengahnya itu pasti adalah 18 dibagi banyaknya suku. Suku tengahnya di sini ada 3 ganjil. Kalau ada banyaknya ganjil, suku tengahnya pasti punya ya. Kalau sukunya ada ganjil sebanyak ganjil. Berarti B di sini sebagai suku tengah berarti 18 dibagi 3 sama dengan 6. Nah, nanti muncul kenapa alasannya sederhana saja. Masih misal kita punya U1, U2, U3 seperti ini. Ini bentuk aritmatika. Maka yang dinamakan beda itu adalah U2 dikurangi U1, itu beda. Atau U3 dikurangi U2. Sehingga 2 kali U2 sama dengan U1 plus U3. Berarti U1 plus U3 sama dengan 2 U2. Yang akibatnya kalau kita punya U1 plus U2 plus U3 sama dengan sesuatu. Nah, U1 plus U3 ini adalah U2. 2 kali U2. 2 kali U2 tambah U2 jadi 3 kali U2 adalah bintangnya itu, jumlahnya tadi. Berarti U2 itu adalah bintang dibagi 3. Nah, dalam kasus ini seperti itu. Ini akan berlaku untuk suku-suku berapapun kalau dia banyaknya ganjil. 5 suku, 7 suku, 9 suku. Nah, kayak gitu. Ya, berarti kita bisa tahu ya bahwa suku tengah itu sama dengan SN dibagi N nanti. Nah, oke, kita lanjutkan ke kasus ini. Jika A plus B plus C sama dengan 18, kita tahu B-nya. Oke, berarti A terus 6 terus C itu bentuk aritmatika. Kalau ini bentuk aritmatika, maka kita tahu bahwa A ditambah C sama dengan 2 kali B, berarti 12. Gitu ya. Terus, jika A dikurangi 1,
A-1. Terus C dikali 2 berarti 6-nya tetap ya, B-nya tetap. C-nya dikali 2 jadi 2C. Ini membentuk geometri naik. Geometri naik berarti rasionya lebih dari 1 ya. Kalau ada keterangan geometri naik artinya nilainya semakin besar. Berarti rasionya lebih besar dari 1. Nah, itu untuk geometri. Gimana kalau sifat geometri? Seperti yang kita bahas sebelumnya ya, bahwa kita bisa dapatkan ini ya, U1, U2, U3. Nah, ini untuk U2 kuadrat sama dengan U1 kali U3. Sehingga di sini kita bisa dapatkan A-1 dikalikan 2C sama dengan 6 kuadrat. Ya. Atau A-1 dikalikan 2C sama dengan 36. Bisa kita sederhanakan ya, 36 dengan 2 di sini jadi 18 gitu ya. Nah, karena kita sudah tahu C-nya, ya, berarti kan di sini kita bisa tulis bahwa C sama dengan di sini, dari sini kan kita bisa tulis C sama dengan 12 min A kan gitu. Atau C sama dengan A sama dengan 12 min C, terserah mana yang pengen diubah. Nah, kita ubah C-nya, berarti kita akan dapatkan bahwa A-1 di sini dikalikan C, C-nya adalah 12 min A, sama dengan 18. Kira-kira seperti ini ya. Berarti ini jadi minus A kuadrat, kemudian 12 sama 1 plus 13A, terus min 12 sama dengan 18. Oke, pindah ke kanan aja, jadi A kuadrat min 13A plus 30 sama dengan 0. Maka difaktorkan kita dapatkan A-10 sama A-3. Perkaliannya, ini perkaliannya 30. Ya, berarti bisa banyak ya, bisa 6, 5, dan lain-lain. Tapi kan penjumlahannya harus minus 13 ini kan. Berarti yang perkaliannya 30, penjumlahnya minus 3, hanya min 10 sama min. Pokoknya pemfaktoran ini wajib kalian pahami ya, sebelum persiapan UTBK, TKA, dan lain-lain. Pokoknya wajib bisa dulu ya. Oke. Sehingga kita dapatkan A sama dengan 10 atau A sama dengan 3. Berarti kan kalimat di sini tadi menghasilkan barisan geometri naik ya. Kalau geometri naik, A-nya harus lebih kecil dari B. A kurang dari B, berarti A harus kurang dari 6. Berarti A-nya adalah 3 ya. Nah, seperti itu. Berarti kita tahu ABC itu adalah 3, 6. Karena ini ABC aritmatika, berarti 3, 6, terus 9. Kan gitu ya. Nah, ini aritmatikanya. Ini A, ini B, ini C. Nah, seperti itu. ABC itu sebelum diolah-olah jadi geometri tadi, yang dasarnya. ABC itu bentuk barisan aritmatika. Barisan aritmatika. Oke, tinggal kita cari nilainya. A adalah 2, salah. Beda barisan aritmatika adalah 3, benar. Rasionya 3, rasionya 3. Coba kita cek. A-1 berarti 2, 6. Terus 2C 18. Ya, benar rasionya 3. Nah, A dikali C adalah bilangan kuadrat. 3 dikali 9, 27. 27 bukan bilangan kuadrat sempurna. Ini salah. Berarti salah, benar, benar, salah. Jawabannya adalah E. Sampai situ bisa dipahami? Gas, oke. Semangat ya, lebih semangat lagi. Semakin paham tentang barisan dan deret aritmatika dan geometri. Kalau udah digabung-gabung seperti ini. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi di nomor 13. Nomor 13, diketahui sebuah bakteri dapat membelah diri menjadi 2 setiap 2 jam. Berarti bakteri membelah diri setiap 2 jam. Ya. Pada awal penelitian ada 54
Setiap 6 jam akan diberikan zat kimia yang mengandung hingga 2/3 bagian. Oke. Jika tabung penelitian dimulai. Jika penelitian dimulai jam 8. Nah, secara manual kira-kira idenya kayak gini ya. 8, jam 8, jam 10, jam 12, jam 14. Nah, ini kasih bintang karena udah 6 jam nanti ini akan dikasih zat kimia tadi. Terus jam 16, jam 18, jam 20 dikasih zat kimia lagi. Jam 22, jam 24. Oke. Nanti jam 2 pagi baru di zat kimia ya. Tapi karena penelitian cuma sampai jam 24.00 ya sudah. Berarti endingnya di sini. Oke, kalau manual gimana? Ya sudah, manualnya kayak gini, 54. Membelah diri setelah 2 jam jadi 108. Dikali 2 lagi 216, dikali 2 lagi 432. Nah, di sini 432 setiap 6 jam ini akan diberikan zat kimia yang dapat membunuh hingga 2/3 bagian dari semua bakteri dalam tabung kan gitu. Nah, setelah 2 jam, sesaat setelah 2 jam ini kan dia udah berkembang biak. Nah, di sini kita kasih bakteri, maaf, kita kasih zat kimia sehingga membunuh hingga 2/3, berarti sisa sepertiga. Sisa sepertiga, ini dibagi 3 ya, berarti dapat 1, 13, 4, 12, 4, 144. Jam 16, 288. Nah, gini. Terus 200, maaf, 576. 576 kali 2 berarti 1126, 52. Nah, seperti ini. Nah, di sini dia dikasih zat kimia lagi yang membunuh sepertiganya. Maaf, membunuh 2/3-nya atau menyisakan sepertiganya. Tinggal kita bagi 3. 11 bagi 3 dapat 3. 11 bagi 3 dapat 3. Kemudian 25 dapat 8. 12, 4. Ini jam 20. Jam 22 dia membelah diri lagi. Jadi 700, 768. Nah, gitu. 168 membelah diri lagi jadi 1536 ya. 18 kali. Iya, benar. Oke. Nah, berarti jawabannya adalah 1530. Nah, ini kalau manual. Tapi ini resiko ketika beberapa hari, misal 10 hari, nah gitu. Walaupun jawabannya nanti mesti akan sangat-sangat besar ya. Gimana idenya? Berarti idenya adalah kita hitung tiap 6 jam aja, tiap 6 jam, tiap 6 jam. Nanti selebihnya baru dimanualkan. Jadi jam 8 ke jam 14. Nah, setiap 6 jam itu kan berarti kali 2, kali 2, kali 2 kan gitu nanti jadinya. Tapi di sini, di posisi ini kan dikali sepertiga kan gitu. Berarti artinya rasio tiap 3 jam, maaf 6 jam itu adalah 2 kali 2 kali 2 8 per dikali sepertiga, 8/3. Berarti jam 8 adalah 54, maka jam 14 langsung aja 8/3 dikali 54. Nah, 54 bagi 3, 18. 18 dikali 8 sama dengan 80 tambah 64, 144. Nah, nah nanti jam 20 gimana? Ya sama, 8/3 lagi dari 144. 144 bagi 3 berarti 4, 48. Nah itu 32, 32 tambah 64, 384. Nah, jam 20 udah 384. Nah, sudah. Jam 22 tinggal dikali 2, 768. Jam 24, 1536. Nanti kalau jam 2, langsung aja. Kalau jam 2, itu langsung 8/3 kali 384 gini lagi. Ya, ini tinggal bagi ini. Jadi 60,
36 berarti sisa 24, 68. Nah, 68 kali 8, gitu aja. 68 kali 8, 48 sama 64, 48, 64, 544. Nah, kira-kira kayak gini. Ini kalau jam 2. Tapi kan dia belum dikenain zat kimia jam 24. Sehingga nilainya masih 1536. Nah, gitu. Nah, ini di atas secara manual, ini secara konsep ketika ada setiap 6 jam dilakukan apa, itu ya udah dijadiin satu aja, rasionya setiap 6 jam kita gunakan. Berarti jawabannya adalah 1536. Oke, jelas ya? Jelas dong, udah pakai dua cara gitu, tinggal kalian milih mana yang lebih gampang. Oke, kita lanjutkan ke nomor 14. Diketahui deret geometri tak hingga. Dia geometri tak hingga itu gimana? Tak hingga itu contohnya adalah misal kita punya 8 dibagi 2, deret itu penjumlahannya. Berarti ditambah, nanti 8 ditambah 2, ditambah 2 bagi kali setengah berarti 4, kali setengah 2, kali setengah 1, setengah, dan seterusnya sampai nanti dikalikan sangat kecil. Berarti syaratnya adalah deret tak hingga itu memiliki rasio harus lebih kecil dari 1, tapi juga lebih besar dari min 1. Nah, ini syaratnya. Biasa disebut sebagai deret konvergen. Konvergen artinya mengerucut atau menuju ke suatu titik atau memusat. Lawannya divergen. Divergen artinya menyebar. Nah, persamaannya gimana? S tak hingga. S tak hingga itu sama dengan dari deret geometri kita akan bisa dapatkan kalau tak hingga nanti jadi A per 1 min R. Ya. A per 1 min R. Nah, seperti ini. Tapi ini ada sedikit perubahan deret geometri tak hingga dengan jumlah suku-suku urutan ganjil. Kan berarti dia punya U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai tak hingga kan gitu. Idenya kan seperti ini. Nah, yang urutan-urutan urutan-urutan ganjil itu jumlahnya 9. Berarti yang ini suku 3, suku kelima. Berarti U1 plus U3 plus U5 plus titik-titik, atau bisa kita tulis A ditambah AR kuadrat ditambah AR pangkat 4 dan seterusnya sama dengan 9. Berarti di sini kita bisa tuliskan S tak hingganya bukan A per 1 min R ya, tapi A per 1 min R kuadrat ya, karena rasionya jadi R kuadrat di sini. Nah, sama dengan 9. Kalau suku genap berarti U2 tambah U4 tambah U6 dan seterusnya. Berarti sama aja dengan AR ditambah AR pangkat 3 ditambah AR pangkat 5 dan seterusnya. Itu nilainya adalah 6. Nah, ternyata di sini dimulainya bukan lagi jadi A dari A. Suku pertamanya bukan A tapi AR. Sehingga S tak hingga di kasus ini adalah AR per 1 min R kuadrat sama dengan 6. Ini suku pertamanya ya, ini suku pertamanya A, maka di sini A. Tapi kan di sini suku pertamanya AR. Makanya di sini bukan lagi A per 1 min R, karena suku pertamanya adalah AR. Nah, di sini kita bisa dapatkan dua persamaan ini yang akan kita cari, yang akan kita gunakan untuk mencari A dan R-nya. Kita tahu AR itu kan sama aja A dikali R. Saya bisa tulis AR kuadrat dikali R, kan gitu sama dengan 6. Nah, gitu. Nah, padahal A per 1 min R di sini itu nilainya 9 di atas. Ya, di sini kita udah punya A per 1 min R adalah 9. Nah, berarti 9 dikali R sama dengan 6. Sehingga R-nya adalah 6 per 9. Kan gitu.
R-nya 6/9, maka R sama dengan disederhanakan 2/3. Oke, sekarang nyari A. Karena yang ditanyakan maka suku pertama deret tersebut. Lah, ini bisa kita pakai persamaan yang atas lagi. Bahwa A per 1 min R kuadrat, berarti 2/3 kuadrat sama dengan 9. Kan gitu. Berarti A dibagi ini 4/9 ya. 1 min 4/9 sama dengan 9. A dibagi 5/9 sama dengan 9. Berarti A sama dengan dikalikan ya. Berarti jadi 5. Oke, berarti suku pertamanya adalah 5. Kita dapatkan R-nya 2/3, A-nya adalah 5. Berarti di sini jawabannya adalah delta. Apakah terlalu cepat? Semoga enggak ya. Semoga tetap bisa dipahami ya. Makanya kalau kalian merasa terlalu cepat ya, kalian pause-pause sambil memahami lah. Yang penting setiap pembelajaran selalu efektif. Artinya terbahas bukan hanya kalian pengen tahu jawabannya, tapi kenapa seperti itu, bagaimana idenya, itu yang harus dikuatkan lagi. Teman-teman dalam pembelajar wajib tahu ide-idenya. Biar menumbuhkan ide itu yang paling penting ketika ada suatu soal. Lanjut ke nomor 15. Sebuah bola jatuh dari ketinggian 12 meter dan memantul kembali ke atas setinggi 2/5 dari ketinggian sebelumnya setelah menyentuh lantai. Bola tersebut terus memantul hingga suatu saat berhenti. Total lintasan bola tersebut hingga berhenti jika selalu jatuh memantul di titik yang sama. Oke, berarti dia itu bergeraknya cuma vertikal kayak gini ya. Karena jatuhnya selalu titik yang sama. Berarti kan nanti ke atas, terus ke bawah lagi, ke atas, bawah lagi, dan seterusnya. Berarti panjang lintasannya adalah vertikal. Beda nanti kalau mantulnya kayak gini ya, lintasannya jauh ya. Kalau lintasannya kayak gini nanti susah ini karena ini ada parabolanya. Nah, maka itu gabungan antara antara geometri sama parabola. Nah, tapi kalau ini hanya kayak gerak jatuh bebas, ya gerak jatuh bebas saja kalau kayak gini. Cuman ada kita nggak ngomongin gravitasi kalau di sini karena kita hanya ngomongin panjang lintasannya. Maka 2/5-nya kita butuh suku kedua. Berarti kan idenya gini, jatuh 12 meter pertama. Terus ditambah naiknya 2/5 kali 12 kan gitu. Jadi 24/5. Berarti tambah 24/5 itu naiknya. Ini turun, ini naik kan gitu. Terus turun lagi ya. Nah, turunnya kan sama dengan naik, berarti 24/5 lagi. 24/5 lagi. Nah, terus habis itu naik lagi. Nah, kan gitu. Rasionya sama, rasionya yaitu 2/5. Kan gitu. 2/5 kali 24/5. Jadi 48/25. Naik 48/25, terus turun lagi 48/25, dan seterusnya. Terus nanti naik lagi. Nah, berarti kan di sini nggak bisa kita langsung hitung pakai rumus deret deret geometri tak hingga ya. Kenapa? Karena ada perulangan, ada double suku-sukunya. Nah, berarti kita akan pisahkan antara yang turun ya sama yang naik. Nah, gitu. Yang turun kita akan warnai. Ya, ini yang turun. Nah, seperti ini. Kita tahu suku pertamanya 12, rasionya udah ada dari awal, memantul 2/5 dari ketinggian sebelumnya. Berarti rasionya 2/5. Oke, berarti langsung pakai S tak hingga tadi ya. Masih ingat? S tak hingga sama dengan A/1/1 min R. Nah, sehingga yang turun jadi A12/1 min rasionya 2/5. Nah, gitu.
Berarti 12 per 3 per 5 bisa ditulis 12 dikali 5 per 3 dibagi 3, 6. 5 ya, 12 dibagi ya. Kok 6? 12 bagi 3 4, Mas. Wah, ngantuk. Ya, maaf ya, udah saya bikin video ini lumayan malam ini. Nah, nggak apa-apa. Semangat. Nah, 4. 4 kali 5 20. Nah, itu yang total lintasan turun. Sekarang kita cari total lintasan naiknya. Nah, ini yang turun udah. Berarti kita tinggal nyari lintasan yang naik. Apa bedanya di suku pertamanya? Suku pertamanya bukan lagi 12, naik pertama adalah 24 per 5. Dibagi 1 min 2 per 5, berarti akan jadi 24 per 5, dibagi dengan 3 per 5. Berarti bisa ditulis 24 per 5 dikali 5 per 3. Oke, sehingga jadi 24 per 3 sama dengan 8. Sehingga total lintasan itu ya lintasan naik sama lintasan turun itu semuanya. Berarti 20 ditambah 8. Berarti adalah 28 meter. Ya, B. Nah, rumus ini kita bisa satukan ketika kasusnya seperti ini, yang double-double kayak gini. Ya, misal rumus bola pantul kayak gitu, itu bisa dibikin. Atau rumus ayunan. Ayunan kan gini, misal kita kita punya ayunan kan dia ngayun, ngayun. Nah, ayunan ini kan makin pendek, makin pendek. Nah, ini kan dia juga berulang panjang lintasannya, kan gitu ya. Lintasannya itu makin memendek, makin memendek, makin memendek dari sebelum-sebelumnya. Oke, bisa dipahami. Idenya juga di situ. Nah, berarti lintasan naik, ini rumus bola pantul kita tulis ya. Ya, rumus bola pantul gitu. Rumus bola pantul adalah S tak hingga naik sama turun. Yang turun tadi A per 1 min R, yang naik AR per 1 min R. Apa akibatnya? Berarti jadi A plus AR per 1 min R. Berarti ini sama aja A dikali 1 plus R dibagi 1 min R. Nah, berarti kalau kita satukan perhitungannya tadi hanya 12 ya, dikali 1 plus R, 1 plus 2 per 5 per 1 min 2 per 5. Nah, gitu. Berarti 12 dikali 7 per 5 dibagi 3 per 5. 5-nya coret. Berarti sama dengan 12 dikali 7 per 3 gitu ya. 12 bagi 3 4, berarti 28. Nah, kira-kira kalau dijadikan satu jadi seperti itu. Tapi idenya tetap dari pemecahan banyaknya yang turun atau panjang lintasan turun ditambah panjang lintasan naik. Oke, insya Allah hari ini itu dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, kalau ada salah kata salah ucap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sampai jumpa lagi. Bye.